Selanjutnya Assalamualaikum ada definisi warahmatullahi PLTA. wabarakatuh. Jadi pembangkit Perkenalkan, nama listrik tenaga saya air ini Faita adalah Ramiza suatu Aprilia dan perangkat rekan atau saya. instrumen yang mengubah energi air menjadi energi mekanik Kami di pada sini turbin, akan kemudian menjadi energi mempresentasikan listrik. tentang pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, Selanjutnya khususnya itu sistem ada on-grid prinsip dan kerja off-grid. dari Di si presentasi PLTA-nya ini kami sendiri. akan Itu yang jelasin pertama mulai ada dari latar belakang, air cara kerja, dialirkan sampai melalui pintu perbandingan air yang hasilnya. sudah diatur untuk mendapatkan debit air yang diinginkan. Lalu kedua, Seiring aliran air perkembangan akan zaman, melewati kebutuhan pipa listrik terus meningkat, pesat, bahkan di mana pada pipa diperkirakan pesat ini naik sekitar tekanan air 9% setiap akan meningkat. tahunnya. Di sisi Lalu lain, energi ketiga, fosil air seperti dari batu pipa bara dan pesat minyak kemudian akan jatuh jumlahnya pada terbatas baling-baling turbin dan berdampak sehingga buruk turbin bagi dapat lingkungan. berputar. Nah, karena itu Lalu kita butuh solusi yang lebih keempat, ramah lingkungan, karena turbin yaitu berputar, energi maka terbarukan. Salah satunya poros adalah yang terpasang pada energi turbin air melalui yang PLTA. terhubung dengan generator juga akan ikut berputar. Kelima, Potensi generator berputar PLTA. sehingga menyebabkan Indonesia terjadinya punya medan magnet potensi besar untuk antara PLTA stator karena dan juga memiliki rotor banyak sungai sehingga dan akan curah terjadi hujan aliran yang tinggi. elektron, dan Selain itu, inilah yang PLTA disebut bisa dengan listrik. digunakan dalam Lalu berbagai skala, listrik yang baik dihasilkan besar oleh maupun kecil. generator Yang penting akan juga, dialirkan PLTA ke bisa membantu transformator, daerah dan terpencil pada yang belum terjangkau transformator akan listrik. dialirkan tegangan untuk dialirkan ke gardu. Selanjutnya, kita akan membahas komponen-komponen utama pada PLTA. Setiap komponen ini memiliki peran penting dalam proses menghasilkan listrik. Yang pertama, ada reservoir atau waduk. Adalah tempat penampungan air dalam jumlah besar. Fungsinya untuk menyimpan energi potensial air yang nantinya akan digunakan untuk memutar turbin. Ada dam atau bendungan. Bendungan berfungsi untuk menahan aliran air sehingga ketinggian air meningkat. Dengan adanya perbedaan ketinggian ini, energi potensial air jadi lebih besar. Selanjutnya ada intake. Intake atau pemasukan adalah fasilitas yang digunakan untuk mengambil air dari reservoir ke dalam saluran air. Intake terdiri dari pintu dan juga saringan. Selanjutnya ada control gate. Jadi control gate atau gerbang kontrol adalah pengatur masuknya air ke dalam penstock yang menuju turbin kontrol. Gate dapat dibuka dan ditutup sesuai waktu operasi ataupun jika terjadi masalah pada turbin ataupun komponen lain. Selanjutnya ada penstock. Penstock atau pipa pesat adalah saluran air masuk ke turbin dengan sudut kemiringan tertentu. Bentuk penstock bermacam-macam, ada yang bulat atau tapal, terus ada seperti bentuknya horseshoe atau segi empat. Selanjutnya ada powerhouse. Powerhouse adalah tempat utama di mana proses pembangkit listrik terjadi. Di dalamnya terdapat turbin, generator, dan transformator. Selanjutnya ada turbin. Turbin merupakan komponen yang berfungsi mengubah energi air menjadi energi mekanik. Ketika air bertekanan tinggi dari penstock mengenai baling-baling turbin, turbin akan berputar. Putaran ini kemudian diteruskan ke generator melalui poros. Jenis turbin yang digunakan bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi air, seperti tinggi jatuh air atau debit air. Selanjutnya ada generator. Generator adalah alat mengubah energi mekanik dari putaran turbin menjadi energi listrik. Ketika turbin berputar, rotor dalam generator juga ikut berputar sehingga menghasilkan medan magnet. Interaksi antara medan magnet ini menghasilkan aliran listrik. Jadi di sinilah proses utama pembentukannya terjadinya listrik. Selanjutnya ada yang namanya transformator.
Transformator merupakan alat menaikkan tegangan sehingga mencapai nilai yang diinginkan. Untuk tegangan transmisi, transformator terdiri dari sebuah inti dari susunan lapisan yang mempunyai dua isolasi, yaitu dari sisi tegangan rendah dan dari sisi tegangan tinggi. Nah, selanjutnya ini tuh ada yang namanya outlaw. Jadi outlaw pada PLTA merupakan debit air yang keluar dari turbin setelah digunakan untuk memutar generator, atau air yang dilepas melalui pintu pelimpas ataupun seliwasi. Selanjutnya ada power lines atau jaringan transmisi. Ini tuh berfungsi untuk menyalurkan listrik dari pembangkit ke konsumen. Listrik ini kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti rumah tangga, industri, dan fasilitas umum. Jaringan ini bisa menjangkau jarak yang sangat jauh sehingga listrik dari PLTA bisa digunakan berbagai daerah. Baik, selanjutnya di sini ada rangkaian instalasi dari PLTA itu tersendiri. Jadi penjelasan alurnya secara umum, proses dimulai dari air yang berada di reservoir atau waduk. Air ini dialirkan melalui intake dan control gate untuk mengatur jumlah air yang masuk. Selanjutnya, air yang masuk ke penstock atau pipa pesat, di mana tekanan air meningkat karena perbedaan ketinggian. Air bertekanan tinggi ini kemudian diarahkan ke turbin. Ketika air mengenai baling-baling turbin, turbin akan berputar dan menghasilkan energi mekanik. Putaran turbin ini diteruskan ke generator melalui poros. Lalu bagian listrik generator kemudian mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Setelah itu, listrik dialirkan ke transformator untuk menaikkan tegangan. Lalu ada yang namanya distribusi. Listrik yang sudah dinaikkan tegangannya kemudian masuk ke panel kontrol untuk diatur dan diamankan. Terakhir, listrik disalurkan melalui jaringan transmisi ke konsumen. Jadi, rangkaian instalasi PLTA ini merupakan proses berurutan dari energi air ke energi mekanik, lalu energi listrik hingga distribusi ke penggunanya. Selanjutnya di sini sistem operasi PLTA itu dapat beroperasi itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya on-grid, yaitu terhubung ke jaringan PLN, dan juga ada yang off-grid, yaitu berdiri sendiri atau mandiri. Lalu di sini ada rangkaian off-grid dan juga on-grid. Di sini rangkaian sistem on-grid, alur on-grid itu dimulai dari air memutar turbin, lalu turbin menggerakkan generator, lalu generator menghasilkan listrik, lalu listrik dinaikkan tegangannya oleh transformator. Setelah itu listrik langsung disalurkan ke jaringan PLN tanpa melalui yang namanya penyimpanan. Jadi dalam sistem ini PLTA harus bekerja sinkron dengan jaringan PLN, baik dari segi frekuensi maupun tegangan. Jika produksi listrik lebih besar dari kebutuhan, maka kelebihan listrik akan masuk ke jaringan sebaliknya. Jika produksi kurang, maka kekurangan akan ditutupi oleh jaringan PLN. Maka karena tidak menggunakan baterai untuk sistem on-grid ini, maka sistem ini lebih sederhana dan juga efisien, serta cocok untuk pembangkit skala besar. Nah, sedangkan untuk rangkaian yang off-grid
Di sini, berbeda dengan on-grid, pada sistem off-grid, rangkaian instalasinya tidak terhubung dengan jaringan PLN. Alurnya itu, air memutar turbin, lalu turbin menggerakkan generator, lalu generator menghasilkan listrik, lalu listrik kemudian disalurkan ke sistem penyimpanan, atau biasanya itu baterai. Setelah disimpan, listrik akan digunakan sesuai dengan kebutuhan oleh konsumen. Jadi biasanya dalam sistem ini juga terdapat inverter yang berfungsi mengubah arus listrik agar sesuai dengan kebutuhan peralatan listrik. Karena tidak adanya jaringan cadangan, maka kapasitas baterai sangat penting untuk menjaga ketersediaan listrik, terutama saat produksi energi menurun. Sistem off-grid ini memberikan kemandirian energi, tetapi membutuhkan perencanaan yang matang karena bergantung pada kapasitas penyimpanannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem on-grid. Sistem on-grid adalah sistem di mana listrik yang dihasilkan oleh PLTA langsung disalurkan ke jaringan listrik utama, yaitu jaringan PLN, tanpa melalui penyimpanan energi seperti baterai. Artinya, listrik yang dihasilkan akan langsung digunakan oleh konsumen secara real time. Nah, pada sistem ini PLTA bekerja secara sinkron dengan jaringan PLN. Jika produksi listrik tinggi, maka kelebihan energi bisa langsung disalurkan ke jaringan. Sebaliknya, jika produksi menurun, maka kekurangan listrik bisa dipenuhi dari jaringan PLN. Nah, jadi si sistem on-grid ini biasanya digunakan pada pembangkit besar yang terintegrasi langsung dengan sistem kelistrikan nasional. Nah, selanjutnya sistem off-grid. Sistem off-grid adalah sistem di mana PLTA tidak terhubung dengan jaringan PLN, sehingga listrik yang dihasilkan digunakan secara mandiri. Pada sistem ini, energi listrik biasanya disimpan terlebih dahulu ke dalam baterai sebelum digunakan. Nah, contohnya itu digunakan di desa terpencil, pulau terpencil, atau daerah pegunungan yang belum terjangkau dengan listrik. Lalu di sini ada analisis on-grid dan off-grid. Nah, jika kita bandingkan kedua sistem ini terdapat beberapa perbedaan utama dari segi koneksi. On-grid terhubung langsung dengan jaringan PLN, sedangkan off-grid berdiri sendiri tanpa koneksi ke jaringan listrik. Nah, terus dari segi penyimpanan energi, on-grid tidak menggunakan baterai karena listrik langsung digunakan, sedangkan off-grid membutuhkan baterai sehingga baterai sebagai penyimpanan energi. Nah, dari segi efisiensi, sistem on-grid lebih efisien karena tidak ada kehilangan energi pada proses penyimpanan, sedangkan off-grid cenderung memiliki loss karena proses charge dan discharge baterai. Terus dari segi biaya, on-grid umumnya lebih murah dalam jangka panjang karena tidak memerlukan baterai. Sedangkan off-grid membutuhkan biaya tambahan untuk baterai dan perawatan. Dari segi penggunaan, on-grid cocok untuk wilayah yang sudah memiliki jaringan listrik yang stabil seperti kota dan atau industri, sedangkan off-grid lebih cocok untuk daerah terpencil yang belum terjangkau listrik. Dari segi kemandirian, on-grid sangat bergantung pada jaringan utama dan off-grid lebih mandiri karena tidak bergantung pada PLN. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas tentang sistem proteksi kelistrikan pada PLTA yang mengacu pada standar PUIL. Sistem proteksi ini sangat penting untuk menjaga peralatan dari sistem tetap aman dari gangguan listrik. Ada beberapa komponen. Komponen yang pertama itu ada relay proteksi. Relay ini berfungsi sebagai sensor cerdas yang mendeteksi adanya gangguan seperti arus lebih atau gangguan lainnya.
kemudian memberikan perintah untuk memutus sistem agar kerusakan tidak meluas. Selanjutnya itu ada MCB atau MCCB, yaitu perangkat pemutus arus otomatis. Alat ini akan bekerja ketika terjadinya beban berlebih atau hubungan singkat, sehingga dapat melindungi instalasi dan peralatan dari kerusakan. Untuk perbedaan antara MCB dan MCCB, itu MCCB biasanya digunakan pada skala yang lebih besar. Lalu kemudian ada yang namanya arrester, yang berfungsi untuk melindungi sistem dari lonjakan tegangan, misalnya dari akibat sambaran petir. Arrester akan mengalihkan tegangan berlebih tersebut ke tanah agar tidak merusak peralatan. Dan yang terakhir itu ada yang namanya grounding, yaitu sistem pembumian. Grounding berfungsi untuk menyalurkan arus bocor langsung ke bumi, sehingga meningkatkan keselamatan dan juga mengurangi resiko sengatan listrik. Secara keseluruhan, sistem proteksi ini bertujuan untuk melindungi sistem PLTA dari gangguan seperti overvoltage, overcurrent, dan reservoir power, sehingga operasi pembangkit tetap aman, stabil, dan juga andal. Selanjutnya di sini tuh ada yang namanya K3, kesehatan dan juga keselamatan kerja. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa proteksi di PLTA begitu kompleks? Berdasarkan standar PUIL 2011, keamanan manusia dan peralatan adalah prioritas utama di PLTA. Kita berurusan dengan air dan listrik, yang mana kombinasi yang sangat beresiko. Di sini ada beberapa K3 terkait kesehatan dan juga keselamatan kerja, yaitu ada yang namanya Job Safety Analysis atau JSA, yaitu identifikasi bahaya sebelum bekerja. Lalu ada yang namanya LOTO atau Lockout Takeout. Jadi ini adalah prosedur penguncian panel saat pemeliharaan, sehingga panel tidak dinyalakan. Lalu ada dampak ekosistem, yang mana ini migrasi ikan dan sedimentasi pengerukan lumpur pada daerah PLTA. Selanjutnya di sini ada analisis resiko dan juga mitigasi operasional. Di sini ada 4 langkah penilaian resiko, di mana itu ada klasifikasi bahaya. Habis itu selanjutnya ada karakteristik bahaya. Selanjutnya ada namanya penilaian bahayanya, dan juga karakteristik dari si bahayanya. Mengapa sih kita perlu membahas resiko secara mendalam? Karena PLTA adalah lingkungan kerja dengan energi yang sangat masif. Ada 3 energi besar yang bertemu di sini: energi listrik, energi mekanik, dan juga energi hidrolik. Yang jadi untuk secara jelasnya itu, yang pertama, resiko terhadap mekanis, di mana poros yang menghubungkan turbin dan generator berputar dengan kecepatan tinggi dengan RPM tertentu. Jika terjadinya ketidakseimbangan, vibrasi yang dihasilkan bisa merusak struktur gedung. Kita memitigasi ini dengan sensor getaran otomatis yang akan memastikan sistem jika batas aman terlampaui. Yang kedua itu ada terkait resiko hidrolik. Kita berurusan dengan tekanan air yang sangat besar di dalam penstock. Fenomena water hammer adalah palu air bisa terjadi saat katup ditutup terlalu cepat, yang beresiko meledakkan pipa. Lalu ada yang namanya resiko elektrikal. Di lingkungan yang lembab seperti PLTA, resiko arus bocor sangat tinggi. Itulah mengapa pengecekan nilai tahanan isolasi secara berkala menggunakan insulator tester sangat wajib dilakukan sesuai dengan prosedur pemeliharaan. Pada tabel yang dilampirkan ini
merupakan contoh dari si eh, dari detail bahaya, lalu tindakan mitigasi apa yang perlu dilakukan. Nah, kesimpulannya, PLTA memanfaatkan energi air sebagai sumber energi terbarukan. Rangkaian instalasinya terdiri dari turbin, generator, dan sistem distribusi. Lalu, PLTA juga terjadi menjadi dua sistem, yaitu yang pertama sistem on-grid, cocok untuk integrasi jaringan, dan sistem off-grid, cocok untuk daerah tanpa listrik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi